Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kurva isoteram absorpsi dan juga desorpsi dari data BET, serta bagaimana cara menentukan tipe isoteramnya. Jadi pastikan teman-teman sudah punya data hasil pengukuran BET-nya. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita punya data hasil pengukuran BET dari sampel ZNO ya, seperti ini. Ini datanya masih kurang rapi ya, masih sulit kalau misalkan kita akan mengolahnya dalam bentuk seperti ini. Jadi kita perlu rapikan terlebih dahulu, dan kemudian data yang kita perlukan itu hanya data paper panel dan VA-nya ya yang ini. Atau kalau misalkan teman-teman lihat di beberapa jurnal, contohnya yang seperti ini. Nah, ini ya kurva isoteram absorpsinya itu seperti ini. Nah, ini paper panelnya itu adalah relative pressure dan ini adalah volume adsorbed ya dalam keadaan STP. Seperti ini. Jadi kita hanya memerlukan data paper panel dan VA-nya saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah merapikan data yang kita perlukan untuk membuat isoteram absorpsi dan desorpsinya seperti ini. Kita hanya memerlukan data ini ya, paper panel dan volume absorpsinya, yang ini dalam keadaan STP. Nah, selanjutnya kita akan membuat kurvanya dengan menggunakan software Origin Lab ya. Jadi Excel ini saya gunakan untuk merapikan datanya saja. Kemudian kita pergi ke Origin ya, ke software Originnya. Nah, seperti ini kita buka worksheet-nya dulu. Lalu ini kita kan butuh 4 kolom ya, 2 kolom untuk absorpsi dan 2 kolom lagi untuk desorpsinya. Jadi kita tambahkan dulu kolomnya. Dua ya. Oke. Nah, di sini ini kan X-nya hanya 1. Nah, ini ganti set as X ya. Nah, jadi ada 2 sumbu X dan 2 sumbu Y. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan saja data Excel yang kita punya, data BET maksud saya. Nah, ini paper panelnya itu ini ya. Bisa dilihat di jurnal, itu adalah relative pressure. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja datanya. Caranya dengan ini, ditarik dulu ya data yang ininya. Terus klik Ctrl Shift Down, kemudian copy. Di sini paste. Terus kita masukkan data yang ininya ya, yang desorpsinya. Sama seperti tadi, Ctrl Shift Down, copy kemudian, dan pergi ke Origin. Di sini. Oke, seperti ini. Kita sudah masukin semua datanya. Lalu tinggal di blok aja semua kolom. Terus kita pilih yang ini, yang line plus simbol. Oke, seperti ini kurva absorpsi dan desorpsinya. Yang mana absorpsi itu ditandai dengan garis berwarna hitam dengan simbolnya persegi ya. Kalau desorpsi itu warna merah, maaf, dengan simbol bulat gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat di jurnal itu pakai ini ya, garis di sini kotak gitu. Ini bisa dengan klik sumbu X atau sumbu Y-nya sampai nanti terbuka window-nya, terus kemudian klik yang line and text, terus di sini yang bagian top. Nah, ini di checklist ya, show line and text-nya, kemudian ini ganti ke non, yang ini juga sama non, terus apply. Nah, di sini sudah ada garisnya, lalu bagian kanannya juga sama,
di checklist, ininya nonkan. Oke, apply, dan oke. Ini bisa di kesini kan, biar lebih enak, nggak terlalu besar. Oke, seperti ini. Ini sumbu X-nya jadi adalah relative pressure atau per panelnya ya. Kurang ada. Oke. Oke, seperti ini. Ya, ini seperti di jurnal paper panel. Dan sumbu Y-nya itu adalah volume adsorbed dengan satuan cm per kubik per gram. Setelah kita membuat kurva adsorpsi dan desorpsi, selanjutnya kita masuk ke penentuan isoterum ya, di mana tipe isoterum ini ada beberapa macam, seperti dalam gambar ini ya, ada tipe 1A, 1B, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita balik lagi ke kurva yang sudah kita buat. Nah, jika kita perhatikan bentuk kurva yang sudah kita buat ini, ada beberapa hal yang perlu kita amati. Pertama, dari bentuk kurva adsorpsinya ya, yang berwarna hitam ini, itu terlihat bahwa kurvanya naik secara kontinu dan perlahan dari P per panel rendah sampai dia naik tajam dan mendekati P per panel sama dengan 1 gitu. Dan tidak ada dataran tinggi yang jelas di bagian tengahnya. Kemudian, jika kita melihat ya di sini itu terdapat histeresis, yaitu kurva adsorpsi dan desorpsinya itu tidak berhimpit, di mana kurva desorpsi yang berwarna merah ini berada di atas kurva adsorpsi. Yang mana hal ini tuh berdasarkan klasifikasi IUPAC, kurva dengan ciri-ciri seperti ini itu termasuk ke dalam isoterm tipe 4A, yang ini ya kalau dalam gambar. Nah, ini ya, yang turun ke bawah itu adalah desorpsi, yang biru ini yang ke atas itu adalah adsorpsinya. Jadi kurva desorpsi itu berada di atas kurva adsorpsi gitu ya. Ini mirip dengan kurva yang kita punya gitu. Dan kurva tipe 4A ini tuh mengindikasikan bahwa material kita ini memiliki resorpsi, yaitu pori dengan ukuran antara 2-50 nanometer, yang mana ini juga sering ditemukan pada partikel agregat ZnO. Mungkin sekian video tutorial dan penentuan tipe isoterm yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.